Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat beserta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah al-mu'takifin wal mu'takifat dan peserta salat Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar yang kita buru setiap malamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh hari ini saya gembira sekali melihat generasi muda lahir di masjid ini. Berarti menandakan usia masjidnya akan langgeng insyaallah. Amin. Maka saya berwasiat kepada sahabat-sahabat remaja dan pemuda di Masjid An-Nur untuk menguatkan barisan kita semua untuk menegakkan kalimat Allah khususnya di wilayah Masjid An-Nur insyaallah. Karena semua harapan para orang tua ada di pundak kalian. Ya. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan masa depan. Maka insyaallah kalau para pemudanya mereka kuat dengan masjidnya, kuat dengan spiritualnya, kuat dengan imannya, maka dipastikan ya cahaya atau An-Nur ini akan membias ke lapisan masyarakat yang paling bawah paling insyaallah. Amin. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan belajar tentang ayat-ayat persiapan menghadapi Idul Fitr, yaitu ayat-ayat tentang fitrah. Walaupun secara bahasa Eid artinya kembali, Al-Fitr artinya adalah sarapan pagi. Jadi Idul Fitri apa artinya? Kembali sarapan pagi. Ya selama sebulan kita ini gak sarapan, ganti dengan sahur. Pas 1 Syawal ini Idul Fitr, kembali sarapan pagi secara bahasa. Namun makna kedua Al-Fitr di sini adalah bisa diartikan tentang kefitrahan atau kesucian jiwa. Kita akan tadabbur surah Ar-Rum ayat 30 ya. Surah 30 ayat 30. Gampang hafal ya. Surah Ar-Rum biasanya kalau dengan surah Ar-Rum itu ayat 21 aja ya. Tentang apa itu? Hari ini ya ayatnya 30 sesuai dengan nomor suratnya. Nomor surat 30 ayat 30 membahas tentang kefitrahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Terjemahannya kurang lebih, hadapkanlah wajahmu untuk agama dengan lurus. Fitrah Allah yang telah Allah jadikan manusia di atasnya, tidak ada yang merubah ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, saya coba penggal 3 penggalan. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada pernyataan, yang ketiga ada kenyataan. Ya, perintahnya apa, pernyataannya apa, dan realitanya bagaimana, kenyataannya bagaimana. Baik, perintahnya apa? Ada pada kalimat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan luruskanlah dan hadapkanlah wajahmu. Ini Allah pilih menggunakan kalimat aqim, artinya menghadap lurus, ya, menghadap lempeng, tidak bengkok dan tidak nengok kanan kiri. Ini gambaran tentang ta'atul 'abdi li rabbih, ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, diilustrasikan dengan iqamatul wajh, menghadapnya wajah ke arah depan. Ketika seorang murid dengan mendengarkan pelajaran gurunya dengan menghadap wajah, kira-kira menunjukkan murid apa itu? Serius, teladan, khusyuk, betul nggak? Ya, begitupun jamaah ketika ikut tausiah dengan menghadap wajah ke depan, menunjukkan apa kira-kira Pak? Kekhusyuan juga. Beda lagi dengan yang ke bawah, menunjukkan apa? Ngantuk. Nggak apa-apa. Mungkin semalam itikafnya full gitu kan ya. Saya dengan rukhsah, nggak apa-apa. Baik. Faqim wajhak, hadapkanlah wajahmu. Dan yang kedua dipilih kata wajah, ya. Padahal badan itu banyak kan ya. Ada dada, ada tangan, ada perut, ada kaki, gitu kan ya. Tapi Allah pilih wajah, ya. Tidak kepala, wajahnya. Karena wajah ini sentral, ya. Panca indera kumpul di wajah ini. Makanya tidak boleh kita gantian seperti memukul wajah. Jadi kalau marah, kata Rasulullah, fantabihil wajah, hindari wajah. Kayak nempeleng, kita gantian nyabok orang-orang Sunda, kita gantian itu nggak boleh. Karena apa? Ini alat vital, ya. Indra mata, indra apalagi banyak indra di sini. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, semuanya vital semuanya. Ini kalau kita banting, kalau kita tabok, gitu kan ya, ini khawatir merusak indera vital. Allah pilih di sini wajah sebagai sentral dari badan ini, karena wajah ini pusat segalanya. Kalau wajah menghadap, berarti menunjukkan dalamnya pun sedang menghadap. Tapi kalau wajah berbalik, misalkan saya contohkan, saya balik di sini aja, kira-kira lagi apa hati saya? Cuek pada jemaah. Ketika saya menghadapkan wajah ke depan, berarti konsentrasi hati saya juga ya memberikan konsentrasi penuh kepada jamaah. Nah, itulah wajah, simbol dari ketaatan plus dengan kalimat lid-dini hanifa. Yang kita tatap, yang kita hadap adalah ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syariat yang zahir maupun syariat yang batin. Syariat zahir apa artinya? Seperti yang nampak, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, apalagi bersyahadat, itu zahir, nampak. Ada juga syariat yang batin, yang tidak nampak, seperti mengharap, ya, harapan, kemudian takutnya kita, merasa kekuasaan Allah, ya, dan sebagainya. Ini bisa maksud dengan ad-din hanifah, dengan secara lurus. Nah, ini perintahnya, perintah Allah pada kita untuk menghadapkan wajah ini, simbol dari ketaatan kepada Allah, lid-din, untuk segala aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Yakin semua syariat yang Allah turunkan kepada kita ini
tidak bertolak belakang dengan akal logika kita. Berarti yang dibenarkan apa ya, syariatnya apa logikanya? Wudu, ya. Yang buang angin di bagian mana? Bagian belakang. Yang dibasuh yang mana? Muka yang depan. Logis kan? Nggak logis kan? Tapi itu syariat. Ikut mana? Logika apa ikut syariat? Ikut syariat. Oke. Bapak lagi perjalanan. Sebelum perjalanan Bapak sudah membasuh kaki dalam keadaan suci, berwudu. Di perjalanan Bapak pakai sepatu, boleh berwudu kan? Dengan cara mengusap sepatunya. Bagian apa? Atas atau bawah? Atas. Yang kotor yang mana? Logika mengatakan yang kotor yang bawah. Yang dibasuh yang mana? Yang atas. Itu syariat. Ya. Bapak Ibu lagi minum, ya, atau lagi sahur makan, tangannya kotor. Mau minum, pakai air apa? Pakai apa? Tangan apa kira-kira kalau minum? Nah, biasanya tangan apa? Ini boleh makan nih. Biasa gini kan ya. Tangan kiri, kemudian disunut pakai tangan kanan kayak gitu. Betul nggak Pak? Betul. Itu salah. Ya benar gimana? Udah pegang aja kan gelas itu. Kotori gelasmu, jangan kau kotori sunnah Rasul. Ya, nggak usah cara-cara lain. Itu saja nggak apa-apa. Mau dibilang udik ke kampungan terserah. Rasul yang ngasih contoh. Ya, hulu faidah apa istilahnya? Fa'inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu makan ini pakai tangan kiri. Nah, jadi kalau ada di sini yang masih makan tangan kiri atau minum tangan kiri, berarti itu siapa? Saya nggak bilang gitu loh Pak. Rasul mengatakan fa'inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Nah, ini adik-adik ya, hati-hati ya. Makan minumnya ikuti sunnahullah dengan tangan kanan. Baik. Ini semuanya diminta kepada kita fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, secara total ya. Kita taati apa yang telah Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang telah Allah larang. Dan itu semua adalah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Semua yang Allah turunkan itu sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertolak belakang. Nah ini ya. Karena kita ini diciptakan dalam keadaan fitrah. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Dalam kursi Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan hamba-hambaku ini hunafa, dalam keadaan lempeng, lurus. Tapi kenapa ada yang belok-belok? Siapa yang belok ini? Ya, fazalathum syayatin. Syaitanlah yang telah menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus itu. Begitupun Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu semuanya, siapapun orang tuanya, siapapun ayahnya, siapapun ibunya, bayi terlahir yuladu ala fitrah. Mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Mahil fitrah, al-fitrah hiya kalimatul la ilaha illallah. Kefitrah itu artinya adalah ya di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, siapapun orang tuanya, bayi yang terlahir itu sudah ikrar la ilaha illallah. Karena sebelum lahir bayi tersebut telah diangkat sumpah, diangkat janji di alam rahim ibunya. Ya, ketika ada dialog ya dengan sang janin, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka janin mengatakan qalu bala syahidna. Ini syahadat pertama kita di alam rahim. Sebelum lahir sudah terlahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada warna-warni lain? Ya, ada isme-isme lain. Siapa yang merubah kefitrahan ini? Ternyata di antaranya adalah fa'abawah, kedua orang tuanya. Nah, ini mohon maaf nih ayah ibu, ya, bapak ibulah, kedua orang tuanya lah yang telah membuat warna-warni di alam kefitrahan anak-anak kita. Fa'abawah alladani yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
kedua orang tuanya lah yang mengenalkan kepada anak-anak yang fitrah ini, yang suci ini, dengan warna-warni lain, ya, dengan sekolahnya, dengan pergaulannya, dengan makanannya, airnya. Anak-anak kita ya terkotori karena khawatir apa istilahnya, ada orang tua yang salah dalam mendidik, salah dalam mengasuh. Ingat, anak-anak kita ini ya awalnya itu dalam fitrah, dan dia adalah sebuah hiasan yang sangat mahal. Al-mal wal barun zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Masih ingat ya Pak ya, anak-anak kita yang imut-imut masa kecilnya, tapi sekarang ada di antara mereka yang amit-amit. Ini siapa yang salah? Orang tuanya, ya, dengan pekerjaannya, dengan makanannya, dengan pendidikannya. Mungkin kita ini salah mendidik, maka digambarkan di surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Wahai orang beriman, akan ada di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian yang kita didik, yang kita beri makan, yang kita besarkan fisiknya, tapi lahir di masa mudanya atau di masa dewasanya aduwwan lakum, malah menjadi musuh bagi orang tuanya. Banyak gak Pak? Banyak. Kira-kira errornya di mana? Ya, di kita nih orang tua, ya, di kita nih orang tua. Maka saya pernah buat siklus, ada anak soleh, ada anak salah. Ini saya terjemahkan dari penjelasan hadis ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Sepakat ya? Saya ulangi, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Jadi ketika orang tua ridho, maka Allah ridho, gitu kan ya? Betul. Kemudian redaksi berikutnya wasuhtullah wa fi riwayatin wasakhatullah. Ada dua riwayat, wasuhtullah fi suhtil walidain, dan marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Jadi kalau bapak ibu marah, berarti Allah juga marah, gitu kan ya? Baik. Nah, makanya anak-anak, adik-adik, perhatikan di sini. Keridhaan Allah simpan pada ridhonya orang tua kalian, dan marahnya Allah simpan pula pada marah orang tua kalian. Maka buat orang tua kita ridho, dan jangan membuat orang tua kita marah. Sekarang siklusnya, biasanya di lapangan, ketika anak kita soleh, maka orang tua kira-kira senang gak Pak? Ridho gak Pak? Ridho ya Pak ya? Senang pasti. Kalau sudah senang orang tua, ridho orang tua, maka Allah ridho kan? Ridho. Maksudnya ridho kira-kira berkah nggak keluarganya? Berkah. Oke, ini siklus pertama. Anak soleh, orang tua ridho. Orang tua ridho, Allah ridho. Maksudnya ridho, maka datanglah keberkahan dan kebahagiaan. Siklus kedua, anak salah. Ya. Kalau ketika anak salah, anak nakal, orang tua ridho. Orang tua marah. Marah ya Pak ya? Marahnya sampai gimana Pak kira-kira? Ya marah gitu kan ya. Kalau sudah marah Pak, kira-kira Allah marah nggak? Tadi kan hadisnya wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah simpan pada marahnya orang tua. Ketika orang tua marah, maka Allah juga marah. Kira-kira kalau Allah marah, kira-kira datang ke keberkahan itu Pak? Datang ke kebahagiaan itu? Nah, pertanyaan saya, bagaimana memutus siklus anak soleh? Ada yang bisa bantu menjawab? Yang benar jawabannya boleh keluar duluan Pak. Baik, kira-kira gimana cara memutus siklus anak soleh? Di mana nih errornya nih? Ya, hadis tadi dikatakan Pak bahwa orang tua kita, ketika anak kita salah, ketika anak kita nakal, jangan dimarahin. Ya, jangan dimarahin. Kenapa? Ya dibenerin. Ikhlas benerin. Tugas kita apa? Mengingatkan. Ya, anak-anak itu mohon maaf bisa jadi belum tahu, maka kasih tahu. Atau bisa jadi mungkin dia lupa, maka ingatkan. Atau mungkin belum biasa, ya biasakan. Itu tugas kita. Nah, makanya jangan salah pengasuhan. Kadang kita ini terlalu memanjakan.
ya kan? Semua yang diminta dikasih, gitu kan ya. Nah, lihat pilih, ini mendidik kan? Nah, di sini tugas orang tua kita, ya. Orang tua bagaimana mengayomi anak-anak dengan pendidikan yang benar. Kembali ke ayat tadi, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, semua yang Allah turunkan berupa syariat-syariat itu semuanya sesuai dengan kefitrahan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masuk poin kedua, berarti masuk ke pernyataan. Ya. Setelah ada perintah untuk iqamatul wajib sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah tegaskan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Ini pernyataan. Semua yang Allah syariatkan itu semua sesuai dengan syariat, sesuai dengan fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan kedua adalah la tabdila li khalqillah. Ya, kalau saya baca terjemahan artinya khalqullah di sini adalah ciptaan ya Pak ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat merubah ciptaan Allah. Tapi ada tafsiran yang kedua, saya baca dari Ibnu Mas'ud, dikatakan khalqullah adalah dinullah, agama Allah. La tabdila li dinillah. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu merubah agama Allah. Nggak bisa. Ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna. La tabdil, tidak ada lagi perubahan. Ini sudah saklek yang Allah turunkan. Adapun ya, bukan berarti di sini Islam tidak sesuai dengan zaman. Tetap menyesuaikan dengan zaman, insya Allah relevan ya, dan tidak basi. Tidak ada istilah basi. Semuanya akan sesuai dengan zaman dan tempat di mana kita berada. Tapi semua pondasi itu, tiang-tiang itu tidak ada yang dapat merubahnya. Sholat yang 5 waktu itu kewajiban kita, nggak ada yang merubahnya kecuali tambahannya ibadah yang sunnah, gitu kan ya. Puasa Ramadan sebulan penuh ya. Ini alhamdulillah kita ini malam ganjilnya tiap hari ya Pak ya. Betul nggak? Iya. Ada yang kemarin malam ada yang tadi gitu kan ya. Karena kesannya berbeda ya. Jadi setiap malam ini ganjil terus Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadikan semua itu ya istilahnya itu perburuan kita kepada kepada insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Yang kita pegang ini, yang kita laksanakan ini, yang kita taati ini adalah agama yang kuat, agama yang lurus, agama yang benar. Sebuah ayat dikatakan inna dina 'indallahil Islam. Ya. Terjemahannya mana yang benar kira-kira? Ada 2 pernyataan. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Atau yang kedua, sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Kira-kira mana yang mau pilih? Pertama atau kedua? Hah? Kedua. Bukan yang pertama. Yang pertama tadi paling benar. Ya. Apakah mana nih yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Kalau yang pertama gimana ya? Masya Allah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar. Berarti selainnya salah. Kalau kita pakai yang pertama, Islam itu paling benar, berarti yang lainnya benar. Islam paling benar. Selama ini gimana gitu? Nah, makanya ini tidak ada toleransi agama sebenarnya itu. Bicara masalah akidah, nggak ada kata toleran. Kalau muamalah, oke. Muamalah ada toleran, ya kan? Jual beli dengan ini apalagi Pak, sewa nyewa, itu silakan muamalah, itu kan ya. Kontrak dan sebagainya silakan. Tapi kalau bicara akidah, lakum dinukum waliyadin. Maka kuatkan, ya. Jadi inna dina 'indallahil Islam sebagai terjemahan dari ayat dzalika dinul qayyim, pegang kuat-kuat. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam.
kuatkan itu, ya. Tapi kalau kita terkecoh dengan kalimat paling benar dong Islam itu, nah ini hati-hati. Kalau ada pernyataan kita Islam paling benar, berarti mengakui, ya, yang lainnya adalah benar. Wallahu a'lam. Ini bicara teologi, ini bicara masalah akidah. Tapi kenyataan yang ada, pengalaman yang ketiga, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ini puncak. Ada perintah, ada pernyataan, tapi kenyataannya ternyata apa? Allah mengatakan sendiri, walakin aktsaran nas la ya'lamun, la yaqilun, ya. Tetapi kata Allah, mayoritas manusia, kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Artinya apa? Banyak yang gak taatnya dibanding yang taat, banyak bengkoknya dibanding yang lempengnya. Alhamdulillah di sini ini masuk minoritas atau mayoritas kita? Minoritas insyaallah. Yang mayoritas ya wallahu a'lam, di luar sana mungkin ya. Walakin aktsaran nas. Maka hati-hati. Kalimat aksar atau mayoritas ini indikasinya negatif, ya. Tapi kalau minoritas itu indikasinya positif. Seperti misalkan wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hamba yang bersyukur. Nah, maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan mayoritas, karena kebanyakan manusia itu tidak mengetahui akan kefitrahannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya, puncaknya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa mengembalikan jiwa-jiwa ini kembali kepada kefitrahan? Bagaimana cara memberikan jiwa anak-anak kita yang mungkin, mohon maaf, selama ini kita salah didik, salah ngasih warna, salah ngasih buku, salah ngasih makanan, salah ngasih pergaulan, jadi warna-warni di atas kefitrahan anak kita. Bagaimana caranya? Ini paling penting, ya. Bagaimana caranya agar jiwa ini kembali kepada kefitrahan semula? Ini yang diminta Allah. Lempeng lagi, lurus lagi, taat lagi, tunduk lagi, terus seperti itu. Nah, kira-kira gimana caranya, Pak? Ada masukan dari jemaah iktikaf di sini? Bagaimana caranya agar kita bisa membalikan, ya, jiwa yang sudah berlumuran dengan dosa-dosa ini, khilaf-khilaf ini, atau karatan-karatan ini yang sudah berkarat, bahkan akut karatnya, bisa kembali kinclong, ya. Ada yang bisa bantu? Pak Haji gimana? Gimana? Kita dialog aja, Pak. Pengalaman Pak Haji Eman gimana, Pak? Antum kan sudah banyak pengalaman nih. Gimana Pak Haji pengalamannya? Baik, jawabannya nggak usah jauh-jauh, ada di ayat berikutnya, ya, ayat 31. Allah jawab sendiri ketika Allah mengatakan kenyataannya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah nggak diam, Allah perintah, Allah beri pertanyaan, Allah beri kenyataan realitanya, tapi berikutnya Allah ngasih solusi. Bagaimana cara agar kita ini yang sudah berlumuran dosa ini, yang sudah berkarakan khilaf dan dosa-dosa ini, kembali kepada kefitrahan semula, kembali kepada tauhidullah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim. Kita rindu akan keistiqomahan kita rindu akan kesalehan jiwa kita ini, kita rindu dengan kesucian jiwa ini, kita rindu itu karena itulah fitrah kita. Berbuat maksiat itu di luar fitrah kita, betul nggak Pak? Itu di luar fitrah kita. Walaupun bapaknya itu tukang maling misalnya, tapi nggak mau anaknya itu kayak bapaknya. Akhirnya apa? Disekolahin ke TPA, padahal profesinya koruptor misalkan ya. Ada seperti itu karena apa? Fitrah itu nggak bisa dibohongin. Nah, inilah Allah jawab. Bagaimana caranya? Setelah realita yang Allah berikan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak mengetahui
tidak menyadari akan kefitrahannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan di sini ada 4 tangga. 4 tangga bagaimana cara menyucikan jiwa yang sudah berlumuran dengan kotoran ini, ya. Masing-masing kita pasti pernah berbuat khilaf dan salah. Hari ini saja kira-kira amal soleh yang paling banyak ataukah maksiat yang paling banyak, ya. Mari kita lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Itu jawabannya. Ada 4 langkah Allah berikan, ya. Saya ngasih motivasi bukan dari logika saya, tapi langsung Quran saja. Karena saya lemah, nggak punya ilmu apa-apa. Ini ilmu sudah ada di Quran, ya. Kalau kita lihat Quran, ya, dengan maka kita akan melihat dunia seutuhnya. Kalau kita lihat Quran dengan akal kita, our brain, kita akan menemukan pengetahuan. Jika Quran kita lihat dengan hati, maka kita mendapatkan cinta dalamnya itu. Dan jika kita melihat Quran dengan our soul atau ruh kita, maka di sana kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita lihat Quran dengan apa? Baik, kita lihat ternyata banyak ilmunya di sini. Allah beritakan di sini, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ini racikan Allah. Ada 4 cara, ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kefitrahan jiwa kita dan jiwa anak-anak kita dan jiwa pasangan kita kembali kepada fitrah, ainul fitrah, kembali kepada kesucian kita. Kita ingin, ya, menghadap di hadapan Allah ini dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita ingin hati ini, jiwa ini salim, selamat, merdeka dari berbagai penjajahan. Bagaimana caranya? Pertama adalah munibina ilaihi, berinabah. Apa itu inabah? Inabah itu 1 tingkat setelah taubat, ya. Jadi taubat dulu, closingnya adalah inabah. Jadi kita bisa inabah setelah melakukan rukun-rukun taubat. Orang yang bertaubat belum tentu sudah inabah, tapi orang yang sudah inabah sudah pasti dia bertaubat. Jelas ya? Jadi tingkatannya tinggi mana antara taubat dengan inabah? Inabah. Oke, ya. Jadi inabah itu akan bisa kita raih tangga itu setelah menapaktilasi jejak atau langkah-langkah taubat itu. Jadi kita belajar dulu apa rukun taubat. Baik, ada 3 rukun taubat atau 4, tergantung dosanya. Kalau dosa yang kita lakukan itu hak Allah yang kita langgar, maka cukup dengan 3 rukun. Tapi kalau hak manusia, hak adab yang kita langgar, tambahkan 1. 3 plus 1, itu resepnya. Tergantung masing-masing kita kan bisa menilai dosa apa yang kita langgar ini. Apakah hak Allah yang kita langgar ataukah hak adab yang kita langgar. Hak Allah dengan 3 langkah pertaubatan kita. Plus inabahnya. Apa? Yang pertama adalah al-iqla', ya. Apa itu iqla'? Meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Baik itu hak Adam maupun hak Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, ikhlas. Oke. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Ya, jangan sampai kita ini masih bangga. Nih saya ini mantan koruptor. Saya mantan pelacur. Ya kalau bilang mantan pelacur, mantan koruptor, mungkin dia masih bangga dengan ya. Enggak usah. Cukup masuk ini Allah dan kita yang tahu. Ya. Cukup. Ada penyesalan. Ada penyesalan. Setelah kita tinggalkan, yang kedua kita sesali. Yang ketiga adalah al-azmul qawi, berazam kuat untuk tidak mengulang kembali.
Ini adalah tangga-tangga pertaubatan kita. Saya ulangi, pertama apa? Meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulang kembali. Ini jika hak Allah yang kita rampas. Tapi jika hak Adam yang kita langgar, maka 3 tangga tadi belum cukup. Plus yang keempat adalah raddul mawalim, mengembalikan yang sudah terampas. Ya, mungkin dulu kita pernah ngambil apa saja, itu hak Adam kan? Ya, misalkan ngambil sendal, hal sepele saja dengannya. Kan kata Ustaz tadi ambil yang baik-baik, ya kan, yang buruk-buruk dipraktekkan, salah prakteknya ya. Nah, misalkan ngambil barang, ada kan sesuatu, itu belum cukup dengan 3 ini, belum cukup. Tambahkan yang keempat, raddul mawalim, mengembalikan hak yang sudah kita rampas dulu. Dulu mungkin kita pernah korupsi, pernah ngambil dengan cara-cara yang tidak benar, ya, kembalikan. Karena ini hak Adam ini agak berat, lumayan berat hak Adam ini, dan tidak bisa digantikan. Walaupun dapat pahala syahid pun itu nggak bisa digantikan sebelum hak tersebut dikembalikan. Berucapan misalkan, pernah bapak ibu sahabat-sahabat menggosip, ya kan, ngomongin orang atau ya ngumpat dan sebagainya, memfitnah dan sebagainya, fitnah gitu kan ya. Nah, ini hak Adam, itu harus minta kerelaan, keikhlasan kepada orang yang pernah kita fitnahi itu, kepada orang yang pernah kita gosipin itu. Datang aja, ya Pak, mohon maaf, sayalah yang memfitnah yang kemarin itu. Terserah si bapak tadi, apakah dia maaf, dia terserah dia. Yang penting bapak ibu bapak minta maaf, itu aja poin-poin kita mengembalikan yang sudah kita rampas. Kita minta maaf kalau sudah, terserah orang tersebut. Saya nggak maafin, itu urusannya dengan Allah. Jadi permintaan bapak ini bukan tergantung kepada iya tidaknya orang yang kita zalimi itu. Tugasnya apa? Minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Mungkin mohon maaf, di sini ada suami yang pernah tanda kutip selingkuh. Sampaikan ke istrinya, mohon maaf, papa selingkuh. Hah? Oke, kamu. Ya, inilah pertobatan kita. Rabbul mawalim, pahit ya pahit. Ya kan? Sampaikan. Yang pernah gosip, yang pernah ngomongin orang, yang pernah apa lagi, banyak ya, ucapan aja. Allahu Akbar. Ini saya juga minta maaf nih pada Bapak Ibu yang mungkin kalau saya memberikan pencerahan ada yang tersinggung atau apa, mohon diikhlaskan, ya, mohon dimaafkan. Ini raddul mawalim, ini tangga yang keempat jika hak Adam yang kita langgar. Nah, masuk ke inabah. Apa inabah itu? Kembali kepada Allah setelah bertobat. Dengan cara apa? Menambal yang bolong-bolong dengan amal soleh. Itu inabah namanya. Ya, mungkin dulu mohon maaf, ya, sholatnya masih on off, gitu kan ya. Padahal sudah balik. Ya, sholatnya hanya Jumat saja. Ada kan begitu? Ya kan, Jumat aja. Atau mungkin sholatnya hanya per tahun aja. Idul Fitri udah selebihnya kita pernah sholat. Padahal dia Islam atau Muslim. Nah, ini pertobatannya ya tutup dengan amal soleh. Gimana caranya? Apakah kita mau sholat? Nggak usah berat mau sholat itu. Kita nggak bisa ngitung ya Pak ya. Kalau puasa, oke lah bisa kita hitung gitu kan ya. Ustaz, saya puasa ini nggak tahu berapa hari. Ya udah semampunya, kira-kira berapa hari. Misalkan perempuan, ibu-ibu gitu kan ya. Dulu waktu masa ABG head itu nggak pernah lagi dikotok sampai sekarang gitu kan ya. Udah dihitung aja. Kalau puasa masih bisa gitu. Kalau sholat, nah luar biasa ya. Maka dalam hadis dari Aisyah beliau mengatakan, kunna nu'maru bi qada'il siyam wa la nu'mar bi qada'is shalah. Ya, kita diberitakan untuk mengqadha puasa tapi tidak diberitakan untuk mengqadha sholat. Gimana cara mengqadha sholat, menambah sholat yang pernah kita tinggalkan itu? Dengan sholat sunat cukup, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu menutup yang bolong-bolong. Tahajud, duha, tarawih itu menutup yang bolong-bolong. Jadi yang sunnah sore ini menutup yang bolong-bolong. Ini sebagai inabahnya kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini yang pertama, munibina ilaih, ya, berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses pertaubatan tadi 3 atau 4 langkah.
Plus inabahnya adalah menambah yang bolong-bolong tadi dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan atau amal saleh yang kita niatkan sebagai penghapus dari khilaf dan kesalahan kita itu. Baik sedekahnya, zakatnya tetap ditunaikan yang wajib, plus yang sunnah-sunnahnya, ya, sedekah tatawwu yang disunahkan. Ini langkah yang pertama. Yang kedua apa? Munibina ila, setelah berinabah, yang kedua adalah wattaqu, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Ya sering ya disampaikan oleh guru-guru kita, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ini sering kita dapatkan kalimat ini. Itu apa? Menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Maksudnya apa? Jadi saya katakan lagi, maksudnya adalah bertakwa itu bisa dengan dua dimensi. Pertama, dengan cara melaksanakan perintah, atau yang kedua dengan cara meninggalkan larangan. Contoh bagi ibu-ibu, bagi perempuan akhwat yang hari ini tidak puasa karena haid, saya tanya, sedang bertakwa enggak perempuan tersebut? Bertakwa enggak kira-kira? Bertakwa. Ya, walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, bertakwa enggak dia? Bertakwa. Ya. Kok bisa? Iya, kenapa? Karena perempuan tersebut sedang meninggalkan larangan Allah. Betul kan? Kalau dia paksain sholat, kira-kira sah nggak sholatnya? Malah berdosa. Betul kan? Dia paksain puasa ketika haid, sah nggak puasanya? Malah berdosa. Betul kan? Dia melakukan apa yang dilarang Allah, malah berdosa. Nah, jadi ibu-ibu jangan berkecil hati. Wah, saya nggak bisa iktikaf ini, ketiganya ada lampu merah. Jangan berhati, ya. Ketika ibu dan akhwat di sini sedang dalam keadaan haid, gitu kan ya, ibu-ibu dan akhwat sedang dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Saat itu ibu dan akhwat di sini sedang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi imbang ya. Masya Allah, gitu kan ya. Hibur Pak istrinya yang sedang haid, anak perempuan yang sedang haid, ya walaupun dia tidak puas, tidak sholat, maka saat itu dia sedang bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang kedua, munibina ilaihi wattaqu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya baca-baca lagi makna takwa versi para sahabat, ya. Kalau versi Quran banyak juga ya. Mungkin banyak ayat yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Contoh misalkan di Al-Baqarah saja yang dekat, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa takwa ini? Dijelaskan yang berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, ila akhir ayat. Itu kan makna takwa. Itu sering kita baca. Namun saya baca-baca lagi bagaimana para sahabat mendefinisikan arti takwa itu bermacam-macam. Kalau versi Umar boleh mengatakan takwa itu ibarat kita berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Kira-kira gimana kita di jalan? Sembarangan apa hati-hati? Hati-hati. Itulah takwa. Itu. Ini versi Umar, gitu kan ya. Ibarat kita berjalan sebuah jalan yang banyak durinya, maka kita hati-hati. Takut, gitu kan ya, tertusuk dengan duri yang ada tadi. Duri ini adalah larangan Allah. Kita hati-hati langkahnya kemana. Itu ketakwaan versi Umar. Tapi ada lagi versi Ali. Saya baca lagi. Ali itu mengatakan, pernah ditanya juga ya oleh sahabat yang lain, ya Ali, ma huwa taqwa? Apa takwa? Beliau mengatakan takwa huwa al-khawf bil jalil, al-amal bil tanzil, al-qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyawmir rahim. Ada 4 beliau tanamkan dalam definisi takwa itu secara aplikatif. Pertama, takwa itu adalah menanamkan jiwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf bil jalil. Yang kedua, al-amalu bin tanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan. Apa itu? Al-Qur'an. Ya, pertama apa? Menanamkan takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga,
al-qana'atu bil qalil. Qana'ah dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Yang penting berkahnya. Jadi bukan banyaknya berkahnya. Qana'ah, menerima, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan walaupun secara nominal mungkin kecil. Ya, di mata Allah bukan kecil besar tapi berkahnya itu. Ini orang berkata seperti itu. Qana'ahnya tinggi, ya. Bidadari qana'ah ini pelit juga. Ini ibu-ibu kasihan Pak, belum dibeliin baju lebaran. Baik, anak-anak juga kita lihat sama begitu. Yang keempat, kalian mengatakan takwa itu adalah al-isti'adad liyaumir rahim. Persiapan untuk hari perpisahan, kematian. Ini takwa versi lain. Saya ulangi, al-khawfu bil jalil, menanamkan jiwa takut kepada Allah yang Maha Mulia al-Jalil. Al-amalu bil tanzil, mengamalkan Quran yang diturunkan. Al-qana'atu bil qalil, qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang diberikan walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah al-isti'adad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, yaitu kematian kita masing-masing. Allahu Akbar. Ini makna takwa versi Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak takwa yang lain. Baik, ayat-ayatnya munibina ilaihi wattaqu. Yang ketiga, wa aqimus shalah. Ini juga media pensucian jiwa kita. Selain inabah, selain takwa, dibuktikan dalam ibadah fisik, yaitu apa? Mendirikan sholat. Dipilih ibadah sholat dibanding ibadah yang lain. Itu menunjukkan keagungan, kebesaran ibadah sholat ini sendiri. Enggak disebutkan puasa, enggak disebutin zakat, enggak disebutkan haji umrah, enggak. Tapi Allah cukup mengatakan apa? Aqimus shalah, dirikan sholat. Itu sebagai media apa? Media mensucikan jiwa kita. Karena sholat ini penentu yang lainnya Pak. Bapak ibu haji umroh tiap tahun, umroh tiap bulan, misalkan ya, tiap Ramadan pula umroh gitu kan ya. Itu ternyata, mohon maaf, akan terkalahkan ya dengan sholat. Patokannya sholat. Walaupun dia umroh, walaupun dia rajin sedekahnya, rajin zakatnya, rajin baca Qur'annya, tapi kalau sholatnya PR, dipertanyakan, maka semua kebaikan-kebaikannya, amal solehnya akan tidak ada nilai. Rasul mengatakan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab adalah salat kita, bukan haji umrohnya, bukan zakat sedekahnya, bukan baca-baca, bukan. Tapi apa? As-shalah, kata Rasulullah. Itu yang di awal dihisab itu as-shalah. Menentukan yang lainnya. Idza saruha saruha sa'irul a'mal. Kalau salatnya benar, maka benar yang lainnya Pak. Ya, itu kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, kalau salatnya rusak, maka rusak yang lainnya. Allahu Akbar. Jadi kalau saya gambarkan, amal soleh yang lain, ibadah yang lain itu nilainya 0. Haji umroh 0, 0. Salat satu di awal. Kalau nggak ada angka satu ini, nggak ada nilai, walaupun banyak banyak. Tapi ada satu di awal, Allahu Akbar. Ini nilainya luar biasa. Nah, maka di sini Allah katakan wa aqimus shalah, dirikan sholat. Coba kita lihat, sholat yang ketika ini itu mengumpulkan semua rukun Islam yang 5. Betul nggak? Pertama syahadat. Ada nggak waktu sholat? Kita baca. Ya, syahadatnya banyak macamnya kan. Ketika kita bersyahadat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini persaksian kita, janji kita. Yang kedua, apa? Ketika Al-Fatihah, apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita. Yang ketiga adalah ketika tahiyat, sebelum salam, kita baca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu janji kita ini adalah sholat. Yang kedua rukun itu apa? Sholat, sudah kita dirikan, ya kan? Yang ketiga zakat. Apa itu zakat? Mengorbankan. Apa yang kita korbankan ketika sholat? Waktu. Ya, kita zakat waktu minimal. Yang harusnya bapak bekerja, yang harusnya ibu memasak, yang harusnya bapak mengajar dan sebagainya, disisihkan untuk apa? Untuk sholatnya waktu itu. Itu zakat, ya kan ya?
Dan juga zakat artikan mensucikan, jelas sholat mensucikan jiwa kita. Yang keempat puasa. Waktu sholat puasa nggak kita? Puasa. Kalau makan minum ketika sholat batal nggak sholatnya? Batal. Ada sisa makanan aja kita telan batal sholatnya. Terus gimana ya? Keluarin. Ya, tidak sembarangan ya. Atau saya nanti keluarin wah dengan cara-cara yang baik. Ya, kalau ada sisa makanan di mulutnya itu membatalkan. Maka kita puasa sama sholat. Yang kelima haji. Ketika sholat berhaji nggak kita? Kapan? Istiqbalul kiblat, ketika menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Ternyata rukun Islam ini tercantum dalam sholat kita ini. Makanya wajar ketika Rasul mengatakan ini penentu ibadah yang lain. Maka seperti ini dengan khusus aqimus shalah, dirikan sholat, ya. Dan masih banyak fungsi sholat yang lainnya. Kalau Pak Ibu mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ada nggak yang mandinya 5 kali di sini? 2 kali sehari kira-kira bersih nggak Pak? Lumayan bersih ya. Kalau 5 kali sehari kita bersih nggak? Bersih banget Pak. Itu yang saya gambarkan. Jadi seperti sungai yang ada depan rumah kita dan kita mandi setiap sehari itu 5 kali. Kira-kira kata Rasulullah ada nggak sisa kotoran badan kita? Kata sahabat enggak ya. Itu sholat kita. Apalagi kalau kita ini tambahkan dengan sholat tasawufnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, tarawih, oh semakin bersih gitu. Allahu Akbar. Ini sholat, jangan main-main. Dan bahkan Umar, gitu kan ya, Umar pun itu sangat greget sekali sholat ini kepada keluarganya, ya. Ketika tahajud Umar sering baca ayat ayatnya itu di surah Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Baik. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak suruh keluargamu untuk mendirikan sholat. Itu aja tuh. Umar setiap beliau qiyamul lail selesai, beliau bangunkan keluarganya saat baca ayat tadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya suruh keluarga untuk sholat, istrinya, gitu kan ya, anak-anaknya. Kenapa? Ya, karena sholat ini sebagai apa? Pengundang atau pembuka pintu-pintu rezeki. Allahu Akbar. Jadi yang hari ini Allah kayakan, yang hari ini Allah sukseskan bisnisnya, saya yakin itu dari apa? Sholat yang Bapak Ibu dirikan. Bukan karena Bapak pintar mengajar, bukan. Tapi saya yakin itu karena sholat yang didirikan. Tentunya sholat yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Coba yang merasa tadi sebutnya khusus siapa katakan? Luar biasa ya. Khusyuk ini nggak bisa kita nilai ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Namun patokannya disebut khusyuk itu adalah di surah Al-Baqarah ayat 45-46 mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khusyuk ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang ketika salatnya dia merasakan, meyakini sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rasakannya. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya atau media komunikasinya seorang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini media yang keempat, wa aqimus shalah. Terakhir, untuk mengembalikan jiwa kepada fitrahan setelah proses inabah, kemudian proses takwa yang ketika kita kuatkan dengan ibadah, mendirikan salat. Yang keempat, Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin. Dan sekali-kali jangan kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dari mulai terkecil sampai terbesar tinggalkan. Qaliluhu wa katsirun sawa. Besar kecilnya sama syirik itu. Dan syirik terkecil apa? Ar-riya, hati-hati ya. Riya, apa artinya riya? Ingin dapat pujian, apresiasi dari orang lain, gitu kan ya. Ini sudah masuk asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Nah, sedikit apapun tinggalkan. Wala takunu minal musyrikin.
Dan kalian kata Allah jangan menjadi orang-orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta itu apa? Iqamatul wajh. Ikhlaskan karena Allah semata ibadah kita ini agar mendapatkan pahala dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, karena sudah waktu syuruk ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ayat-ayat Idul Fitr atau kefitrahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu diserahkan kepada Pak Haji. Ya, ada yang bertanya dari Bapak satu, Ibu satu ya. Silakan Pak Andri. Ada masalah berputra. Mohon maaf di sedikit dulu teman. Kemarin ini saya pernah dengar kajian apabila anak itu berangkat haji sementara orang tua yang belum haji, padahal pertimbangannya tidak mengajukan orang tua atau usianya, tapi kalau nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Usia berapa anaknya? Orang tuanya khususnya. Maksudnya anaknya pergi naik haji, tapi orang tuanya belum dihajikan. Cuma orang tua ini belum dihaji, tidak dikatakan haji karena pertimbangan usia. Karena di Indonesia itu lama, masa tunggunya lama. Iya. Nah, terus adalah haji sampai itu akan nanti diminta pertanggungjawaban. Kenapa tidak menghajikan orang tuanya sementara anaknya yang pergi naik haji? Baik. Kalau masalah haji itu gak ada kaitan anak sama orang tua ya Pak ya. Patokannya apa? Istiqomah yang mampu, yang mau anaknya ya anaknya berangkat. Ya, kalau orang tua yang belum mampu ya belum bisa gitu kan ya. Nah, itu tidak melanggar adab pun tidak, insya Allah. Karena dalam hadisnya wahid bil bait man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melaksanakannya. Syukur-syukur si anak tadi gitu kan ya. Karena orang tua sudah uzur. Gimana caranya? Bisa dengan badal. Siapa yang badalin? Bisa ada banyak Pak. Ya, para mahasiswa, para ustaz-ustaz, gitu kan ya. Bisa Bapak menghajikan orang tua yang sudah uzur karena usia, gitu kan ya, dengan cara membadalkan, ya. Ya kalau bisa anak sendiri badalkan ahsan yang baik, tapi kan bukan saat itu. Karena syarat badal sudah haji, gitu kan ya. Jadi nggak bisa kita double, ya. Ya saya haji, saya juga badal haji orang tua, nggak bisa. Harus satu niat, gitu kan ya. Kalau mau sekali berangkat ketika Bapak haji, maka Bapak bisa, gitu kan ya, membadal kepada ustaz-ustaz yang ada di sana. Insya Allah banyak fasilitasnya Pak, dan terpercaya. Nah, tapi mohon maaf ada juga yang mafia-mafia ya. Jangan sembarangan. Tapi kalau Bapak sendiri yang hajinya, ya tunggu mungkin tahun depan atau barangkali kapan, kita nggak tahu juga. Mungkin solusinya yang paling ringan itu bisa badal haji dengan sahabat-sahabat kita yang sudah ada di kota Mekah atau Madinah. Itu mungkin solusinya. Ya seperti Allah besar. Ini niat yang mulia ya bagi anak menghajikan orang tuanya luar biasa. Walaupun bukan kewajiban anak, bukan kewajiban. Beda ya. Kewajiban apa? Menafkahi. Kalau menghajikan bukan kewajiban. Syukur-syukur jika ada kelebihan hartanya, hajikanlah orang tua. Ya. Allah besar. Ya. Ada lagi bertanya mengenai masalah fitrah? Baik, cukup ya. Cukup. Saya ada amanah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Ya, cukup ya. Baik, saya kira kajian subuh hari ini saya cukupkan. Karena mohon maaf, saya ada amanah berikutnya. Mari kita tutup dengan doa dengan munajat kepada Allah agar segala hajat yang kita panjatkan kepada Allah kabulkan, terutama di 10 hari ini insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
الصراط اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم